Haleluya, shalom, selamat hari Minggu saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Pentakosta dan salam sehat serta tetap semangat. Puji Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, akhirnya kami boleh tiba di hari di mana kami akan memperingati pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya ibadah hari ini menjadi spesial buat kami semuanya. Spesial karena Engkau Tuhan Allah yang hidup, Roh yang hidup. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada juga di rumah-rumah, di dalam ibadah kami, ibadah online ini. Satu hal kami berdoa Tuhan, biar di ibadah khusus hari ini kami boleh merasakan bukan saja hadirat-Mu, tetapi kuasa-Mu akan bekerja Tuhan, melawat kami di rumah-rumah dan melakukan apa yang Engkau hendak lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Nah baik saudara yang kasih Tuhan, karena ini hari Raya Pentakosta, maka sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan selanjutnya, mari kita saksikan, siapkan hati kita untuk mendengarkan sekilas penjelasan Pentakosta dari Departemen Pengajaran Gereja Betel Indonesia yang ada di Gereja Induk kita. Mari kita saksikan. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka
supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kami menyapa buat Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang ada di rumah. Selamat beribadah di hari ini. Selamat bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Kita bersukacita pada hari ini karena Tuhan berikan kepada kita kesehatan dan kekuatan untuk boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, kita bersukacita. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan kita hari ini. Kita puji Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami hari ini boleh beribadah kembali, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarkan kami terus melihat kemuliaan Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan biarkan kuasa Roh Kudus mengalir limpah atas setiap kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami mulai ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan dan siap beribadah. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita puji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya.
baik dan teramat baik bagi kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan hari-hari ini. Kami haus akan Engkau Tuhan. Mengarilah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Penuhi dan pulihkan setiap kami. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus
sakit kami. Kami haus padamu, kami rindukan Kau Tuhan. Lebih lagi kami merindukan-Mu. Kami haus padamu, penuhi kami dengan minyak baru. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu menyembuhkan kami, menjamah hati kami, memulihkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan. Kami bersyukur atas kasih yang Kau curahkan. Luar biasa pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kau tuntun langkah kami. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala hormat layak bagi-Mu Tuhan. Begitu baik Kau dalam hidup kami, begitu dahsyat kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Segala pujian hormat syukur kami bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu, mengubahkan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kau yang ada di rumah, rindukan lebih lagi lawatan Allah. Rindukan lagi lebih kuasa Roh Kudus mengalir. Sikiralalabata karabasani. Kami rindukan Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami rindukan Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Lebih lagi katakan Holy Spirit. Holy Spirit rain down.
limpah bagi setiap kami. Memulihkan hati yang terluka, membebaskan kami yang menderita. Kami bersuka cita karena Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kami. Kami punya kuasa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Namamu dipermuliakan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kita ini berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Sekarang kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara katakan, Tuhan Yesus baik bagiku, Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Bapak ibu saudara yang ada di rumah juga, saudara, katakan pada istri, suami, anak-anakmu, Tuhan Yesus baik bagimu. Amin saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat. Urapannya ajaib, men. Urapannya yang Memulihkan kita umat ajaib, Tuhan. Amin. memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan kepada kiri kananmu, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba. Come on.
semua sudah dipenuhi dengan api Pentakosta ketiga. Katakan amin saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu. Angkat hatimu. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini dengan kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Jamalah kami, penuhilah kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya Kau akan memberikan kuasa kepada setiap kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama katakan dari awal pujian kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hatiku Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, katakan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, bukankah Engkau berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Hari ini ya Roh Kudus, curahkan roh yang lapar dan haus akan Engkau.
Mari jemaat, jadilah lapar dan haus bukan akan roti dan air, tetapi akan Roh Kudus. This is the time, this is the hour for the Holy Spirit. Come and fill us, Lord. Aku berdoa ya Tuhan, dimanapun umat-Mu sedang mengikuti ibadah ini, ada sesuatu yang lapar, kelaparan rohani, kehausan akan hadirat-Mu Roh Kudus. Dan hari ini Engkau sedang mencari hati yang haus akan Engkau untuk Engkau penuhi. Sebab itu jemaat, mari buka hatimu. Katakan ini kepada Tuhan. Tuhan, Kau Allahku. Yes, Lord. Aku mencari wajah-Mu. Carilah wajahnya. Jiwaku haus padamu. Di tanah kering gersang. Sama-sama katakan. Tuhan, Kau Allahku. Oh yes, Lord. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus padamu. Di tanah kering gersang. Sekali lagi katakan, Tuhan, kami mencari wajah-Mu. Berilah Tuhan diri-Mu kami temui. Mencari wajah-Mu. Kami haus akan Engkau. Jiwa kami lapar akan Engkau. Di tanah dunia ini seperti padang yang kering dan gersang. Ku menatap di tempat kudus-Mu, tiada yang dapat memuaskanku. Hanya oleh air hidupmu, Tuhan. Kasih-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau. Kuangkat tangan demi nama-Mu. Kulihat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu yang ajaib.
sikara lama shande. Inama sikere besande. Hinama korya lama shanda mahina kereya lama so. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami perlu akan Engkau Roh Kudus. Mengalirlah di hati kami. Puaskan dahaga kami. Puaskan dahaga kami. Kenyangkan roh kami. Hinama koryala masande mekiryala basande. Kami lapar akan Engkau, Roh Kudus. Come and fill us, Holy Spirit God. Inama kiryala basakara basande. Oriala masikere besande. Tidak ada yang lebih kami butuhkan dalam hidup ini kecuali Engkau ya Roh Kudus. Hina makor ya lamasi. Kami mau Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi. Curahkan roh-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Di rumah-rumah dimanapun kami berada. Curahkan roh-Mu Tuhan. Kami tidak hanya ingin sekedar merasakan Engkau hadir. Tapi kami ingin Tuhan Engkau nyata dalam hidup kami. Menuntun hidup kami. We want more of you, Lord. More of your love. More of your love. Sikire bishanda makarala. More love. More power, more of you in my life. More love, more power, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you, Holy Spirit, in our life. So we come and worship you, wishing that you will give us more love, more of your power, and more of your presence. Yes, Jesus. Mari rasakan rohnya. I can feel now
The Holy Spirit is moving. Can you feel that? Bisakah engkau merasakan? Just open your heart. Buka hatimu. Buka hatimu. Yes, Holy Spirit. Roh Kudus. Hembusi mereka, Tuhan. Hembusi mereka. Hembusi mereka, Tuhan. Dengan kasih-Mu. Dengan kekuatan-Mu, Tuhan. Hembusi dengan damai sejahtera-Mu. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Hati yang kering gersang karena masalah, karena persoalan, karena kepahitan, karena kekecewaan. Roh Kudus, aliri dengan sungai-Mu, Tuhan. Ubahkan setiap hati yang gersang menjadi kebun buah-buahan. Oh yes. Can you hear that? The living water of the Lord is flowing. Oh yes, Lord. Sungai air kehidupan itu rasakan. Sejukkan setiap hati yang panas. Yes, Lord. Yes, Lord. Flow. Flow into every heart, Lord. The river of the Holy Spirit. Sungai Roh Kudus seperti yang dilihat oleh nabi-nabi-Mu. Mengalirlah, mengalirlah. The living water of the Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. More. Lebih dan lebih lagi. Hiramasho nama kerebesande. Sungai yang membawa kesembuhan. Sungai yang membawa pemulihan. Mengalir, mengalir, mengalirlah. Sungai kesembuhan. Sungai kesembuhan. Sungai pemulihan. That is the river of the Holy Spirit. Yes, Lord. Itulah sungai Roh Kudus hari ini. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
menghanyutkan segala sampah-sampah yang ada dalam hati pikiran. Mengenyahkan segala sakit penyakit. Shika pada bashanda makabala bashanda. Menerobos segala penghalang. Untuk mengubahkan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Lihat itu. Alkitab berkata, di kiri kanan sungai yang keluar dari bait Allah. Dari tahta Allah yang maha tinggi. Yaitu sungai Roh Kudus. Bukankah Alkitab berkata, di kiri kanan ada banyak pohon buah-buahan. Yes. Daunnya menjadi obat. Oh yes, Jesus. Kemana sungai itu mengalir, di sana kehidupan muncul. Hari-hari ini, all that you need is the Holy Spirit that will bring you life and hope. Yes, Jesus. Mari hampiri sungainya. Puaskan dahagamu. Terima. Terima itu. Minumlah. 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 Yes, Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami untuk Engkau tuntun Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bawa kami kemana Engkau mau membawa kami Tuhan. We just want to follow you. Speak to each and every one of us, Lord. Bicara kepada setiap kami. Biar firman-Mu akan menuntun langkah kami. Hari ini dan selanjutnya. Pegang tangan kami Tuhan. Tunjukkan jalan-jalan-Mu. Kami mau duduk diam sekarang. Kami ingin mendengar suara-Mu Roh Kudus. Mengajar dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim worship. Saudara, saya percaya Anda sama seperti kami di sini merasakan hari ini ada sesuatu yang spesial. Saya sangat percaya bahwa Roh Kudus sedang turun di rumah-rumah, masuk di dalam hati setiap saudara. Kalau engkau memiliki roh yang lapar dan haus. Dan saya merasakan semua kita yang ada di layar kaca hari ini yang mengikuti online ini, kita itu lagi dibakar oleh roh yang lapar dan haus. Nah saudara, di hari Pentakosta ini mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini menyadarkan kita lebih lagi betapa hari-hari ini yang paling kita butuhkan adalah Roh Kudus. Nah saudara,
dari semua kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang percaya secara khusus, maka tidak ada yang lebih baik daripada Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemberian Tuhan yang sangat-sangat berharga dan yang terbaik. Saudara, kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-7. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-7 itu dikatakan begini, saya baca buat saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, dalam konteks yang sama, saudara, Lukas kemudian menjelaskan yang dimaksud yang baik itu apa. Nah, dalam Lukas pasal 11 berkata begini, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada kamu, sama dengan Matius tadi, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dengan kata lain, dari kedua penulisan ini kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik yang Allah Bapa sediakan kalau kita mau minta kepadanya. Persoalannya seringkali kita tidak mau meminta dengan serius. Kalau kita tidak merasa, tidak mengerti betapa kita membutuhkan terutama hari-hari ini, maka kita cenderung tidak akan meminta. Yang kita minta hanya minta berkat, minta kesembuhan, minta dijauhkan dari COVID-19. Tapi saya mau beritahu saudara, di dalam semuanya itu kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saudara, lalu di ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Soal makanan, soal berkat, soal kebutuhan lahiriah. Atau memberi ular ketika ia minta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Saudara, bapak-bapak dunia ini tahu betul kebutuhan anaknya. Tapi seringkali dia minta supaya anaknya tetap meminta walaupun bapaknya tahu. Nah, dari ayat 9 dan ayat 10 ini bicara tentang kebutuhan lahiriah, kebutuhan jasmani. Dan ayat ini berkata, kalau kamu minta semua yang kau butuhkan secara jasmani itu, maka Bapakmu di sorga akan memberikan satu yang terbaik dari segala-galanya, yaitu Roh Kudus. What special, apa spesialnya Roh Kudus? Karena kalau engkau punya Roh Kudus, maka segala sesuatu yang engkau butuhkan, Roh Kuduslah yang menyediakan buat kamu. Nah, saudara-saudara, dikatakan seperti ini bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Akhir segala zaman. Nah, mari lihat betapa pentingnya Roh Kudus di akhir zaman ini. Karena Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 ini menunjukkan juga betapa Roh Kudus itu sangat penting untuk akhir zaman. Dikatakan akan ada pencurahan Roh Kudus yang sangat masif akan terjadi menjelang datangnya hari Tuhan. Ketika dunia sedang mengalami goncangan. Nah saudara, Yoel 2 ayat 30, 31, 32 itu bicara tentang zaman sekarang. Ada goncangan yang luar biasa, ada kengerian, ada ketakutan di mana-mana. Nah saudara, baca itu. Dan saudara akan temukan bahwa kita sedang ada di ayat 30, 31, 32. Tetapi saudara, sebelum puncak goncangan itu, ayat 28 dan 29. Tuhan bilang, aku akan mencurahkan rohku. Jadi ada inisiatif yang pertama, datangnya dari Bapa di sorga. Untuk mencurahkan rohnya kepada anak-anaknya. Nah saudara, dengan kata lain Tuhan melihat ini sebagai sesuatu yang amat sangat penting. Khususnya tengah-tengah goncangan ini. Kalau Anda cuma fokus kepada apa yang kau butuhkan sehari-hari, Anda keliru.
Biarlah kita fokus untuk kita betul-betul mengingini lapar dan haus akan Roh Kudus. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata begini tentang Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Yesus melihat hadirnya Roh Kudus itu sangat penting buat saudara dan saya. Seorang penolong yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, kata Yunani dari kata penolong ini itu punya makna seseorang yang berjalan bersama-sama, yang melindungi di sekeliling kita, yang memberikan motivasi, yang memberikan nasihat, dan yang memberikan hikmat. Mari kita lihat hari-hari ini. Kita sangat membutuhkan perlindungan, bukan? Kita sangat membutuhkan motivasi. Kita sangat membutuhkan nasihat. Kita membutuhkan hikmat. Apalagi di hari-hari yang penuh dengan goncangan pandemik ini. Saudara, banyak orang yang putus pengharapan. Anda butuh dorongan, butuh motivasi. Ada yang punya masalah, Anda sedang putus asa, Anda sedang ketakutan. Anda butuh seseorang yang akan memberikan engkau motivasi supaya engkau tetap semangat. Dan tidak ada yang lain kecuali Roh Kudus. Kalau engkau punya Roh Kudus dalam hatimu, saudara, engkau tidak akan pernah putus asa, engkau tidak pernah akan takut. Dia akan memberikan semangat kepadamu. I am with you. Aku Immanuel yang menyertai dengan engkau. Aku yang akan melindungi engkau. Aku akan meluputkan engkau. Kita butuh Roh Kudus. Yesus melihat itu. Dan saudara, Roh Kudus juga dikatakan seorang penuntun yang akan menuntun kita. Berjalan di depan kita. Memimpin kita. Kalau ada rintangan-rintangan di depan, dia yang akan menyingkirkan semua halangan itu. Dia akan menjadi the breakthrough makers di depan saudara. Itu Roh Kudus. Betapa Roh Kudus hari-hari ini menjadi sangat-sangat penting buat kita. Nah, tanpa Roh Kudus, saudara, kita akan bisa saja membuat keputusan-keputusan di saat-saat genting, keputusan yang bukan berasal daripada keputusan yang hanya berasal atau didorong dari ketakutan dari situasi yang biasanya itu akan meleset. Roh Kudus, dialah roh hikmat. Dia bukan hanya melindungi engkau, tapi dia akan memberikan engkau hikmat. Dia akan menolong engkau supaya engkau tidak membuat keputusan-keputusan yang salah di tengah-tengah keadaan yang sukar ini. Saudara, Roh Kudus itu akan menolong kita juga untuk memampukan kita di tengah-tengah keadaan yang sukar ini. Kita tetap berpegang kepada firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Oh saudara, untuk menghidupi firman Tuhan Anda tidak bisa hanya pakai dengan kekuatan sendiri, nggak bisa. Tapi Anda butuh Roh Kudus. Nah, saya mau beritahu saudara, saya mau ingatkan saudara bahwa pentingnya sekarang ini kita hidup di tengah-tengah akhir zaman ini, kita hidup sepadan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat keadaan sekarang ini sebenarnya ini semua orang juga berkata, ini adalah wake up call untuk mengingatkan kita, hey, Yesus akan segera datang kembali, gereja akan segera diangkat, rapture sudah di hadapan mata kita. Nah, kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita akan terangkat? Sementara untuk menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam engkau, kalau engkau tahu dan setiap hari engkau minta Roh Kudus yang menuntun hidupmu, maka saudara yang kasih Tuhan, engkau akan sanggup menghidupi firman Tuhan sekalipun bertolak belakang dengan keinginan daging saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari saya mau ajak kita untuk memperhatikan ini. Yohanes 16 ayat 13, Yesus berkata, apabila ia datang, apabila Roh Kudus itu datang dalam hidupmu, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa ini menjadi penting? Zaman akhir ini adalah zaman yang kita tidak bisa membedakan lagi yang mana kebenaran, yang mana salah. Kalau saudara lihat berita-berita yang beredar, saudara, yang mana hoax, yang mana bukan hoax, kita sulit untuk membedakannya. Kenapa saudara? Karena kita sedang hidup di zaman seperti ini, zaman yang penuh dengan kepalsuan.
Nah, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya kepekaan roh, maka saudara, kita dengan sangat mudah untuk terseret dan tertipu, dan pada akhirnya kita jatuh di dalam satu kesalahan, kita hidup jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, dan akhirnya pada waktu sangkakala Allah berbunyi, tanda tanya apakah kita akan ikut terangkat atau tidak. Nah saudara, Roh Kudus juga akan memampukan hidup kita untuk menghasilkan buah. Bukan buah daging, tapi buah roh. Galatia pasal 5, saudara bisa ketemukan di sana. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara, di situ ada perbandingan antara buah daging dan buah roh. Kalau saudara lihat buah daging yang ditulis di ayat 20 21, saudara akan temukan di situ, itulah yang banyak dimiliki oleh umat manusia hari-hari ini. Kemarahan, kebencian dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus, maka hidup kita akan menghasilkan buah roh. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Walaupun ada COVID, kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita ada damai sejahtera. Kita tidak menjadi murung dan kecewa karena kita tetap punya sukacita. Kita bisa menolong orang lain sekalipun kita juga butuh ditolong. Kenapa? Karena buah roh salah satunya adalah kasih, kesabaran. Ya, di tengah-tengah masa yang sangat memancing emosi, kita tetap punya kesabaran, kita punya kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bukankah ini yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia di tengah-tengah masa yang penuh dengan kekacauan ini? Kita butuh buah roh. Nah saudara, kalau engkau tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kalau engkau tidak penuh dengan Roh Kudus, maka saudara, yang akan ada adalah buah daging. Dan buah daging tidak akan membawa engkau ke sorga. Buah daging akan menahan engkau pada waktu rapture terjadi. Engkau tidak bisa rapture. Tetapi kalau engkau menghasilkan buah roh, maka saudara yang kasih Tuhan, engkau punya satu jaminan bahwa kita akan terangkat ke sorga. Nah, saya kembali kepada Matius pasal 7 tadi. Saya mau baca selanjutnya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, hari-hari ini Alkitab berkata, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Orang suka menyakiti satu dengan yang lain. Balas dendam yang luar biasa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah keadaan sekarang ini. Dan yang seperti ini tidak akan membawa engkau ke sorga. Gak akan. Nah, sebab itu tolok ukur yang pertama adalah kita. Coba, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan yang baik. Dikatakan, apa yang engkau tidak kehendaki orang perbuat kepadamu, jangan lakukan sama orang lain. Tolok ukurnya kita. Kalau Anda tidak mau digosipin, jangan gosip orang. Kalau Anda tidak mau dibenci, jangan benci orang. Kalau Anda mau ditolong orang, Anda juga harus menolong orang. Kalau Anda butuh dimaafkan, Anda juga harus memaafkan orang lain. Nah saudara, ini dalam zaman seperti sekarang ini sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kalau engkau dikuasai oleh Roh Kudus akan memampukan engkau. Engkau akan punya kepekaan roh. Roh Kudus juga dikatakan sebagai roh penimbang. Sehingga segala sesuatu ketika dagingmu memancing engkau untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, Roh Kudus akan memberikan engkau pertimbangan, hei jangan lakukan ini, dan engkau tidak melakukannya. Nah kemudian dikatakan begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, dikatakan ada dua pintu, pintu yang sesak dan pintu yang luas. Pintu yang sesak itu membawa kepada kehidupan, sementara jalan yang luas itu menuju kepada kebinasaan atau neraka. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan pintu yang sesak ini? Saya percaya ini bukan berbicara pintunya sempit, kecil sehingga kita harus jalan dempet begini. Bukan, tetapi ini bicara tentang tingkat kesulitan untuk berjalan di sana. Nah saudara, kita tahu Alkitab berkata dunia dengan segala isinya sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Nah sementara kita ada di tengah-tengah dunia, tengah-tengah manusia yang sedang bergerak seperti satu air bah yang sedang mengalir menuju satu arah, yaitu Alkitab katakan kebinasaan.
Tapi kita sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain, kita harus hidup melawan arus. Nah, untuk melawan arus saya membayangkan ketika saudara ada di dalam stadion yang besar, kemudian ada pertandingan di sana, lalu setelah selesai pertandingan kita akan keluar dari stadion itu, lalu ada orang berbondong-bondong itu sedang berjalan keluar melalui pintu yang satu. Sesak luar biasa. Tiba-tiba ada seorang yang memanggil engkau dari dalam dan engkau menoleh ke belakang. Dan ternyata Tuhan yang panggil engkau, lalu Tuhan bilang begini, jangan ke arah sana, ke arah sini. Lalu engkau harus berjalan melawan arus itu. Orang yang sedang menuju ke sini kita mesti melawan arus. Itu bukan hal yang mudah. Nah, Alkitab berkata Roh Kudus itu sebagai penolong yang menyertai engkau. Kalau engkau punya Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berjalan di depanmu dan engkau tinggal mengikuti Roh Kudus. Arus dunia yang sedang menyeret kita untuk masuk di dalam kebinasan. Arus dunia yang sedang mempengaruhi kita untuk sepakat dengan apa yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Saudara, sulit. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, Roh Kudus berjalan di depanmu, dia akan menjadi penerobos. Dan engkau akan jalan menuju kepada kehidupan. Itu yang dimaksud dengan jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Nah saudara, dan dikatakan kita harus memilih jalan yang sempit itu, jalan yang sulit itu. Tuhan tahu kita tidak mampu. Untuk itulah dia berikan Roh Kudus buat kita. Untuk itulah kita butuh Roh Kudus. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang mendapatinya. Doa saya supaya yang sedikit orang itu, saudara dan saya, adalah salah satu di dalamnya. Kenapa Roh Kudus itu penting di hari-hari terakhir ini? Dikatakan waspadalah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, hari-hari ini Anda sangat-sangat sulit untuk membedakan yang mana serigala, yang mana domba. Kecuali engkau punya kepekaan roh. Saudara, ketika COVID-19 melanda dunia, terjadi yang namanya global lockdown. Global lockdown. Tapi di tengah-tengah global lockdown ini kalau saudara lihat ada satu yang terbuka. Namanya global connection. Di mana kita lihat di internet dan semuanya itu tiba-tiba begitu banyak acara-acara rohani di sana. Khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang bagus luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan. Itu global connection. Tapi kalau engkau tidak punya Roh Kudus, engkau tidak akan bisa membedakan yang mana khotbah pengajaran yang membangun iman, yang mana yang hanya membangun emosi, yang mana yang bisa membangun rohmu, yang mana yang hanya membangun dagingmu. Itu ada di sana semuanya. Tidak jarang kita temukan bahkan itu yang ada di internet hanya menjelekkan yang lain, merasa benar sendiri dan sebagainya. Kita semua tahu seperti itu. Nah, itu sebabnya saudara di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah global connection ini, Anda butuh Roh Kudus supaya bisa memilah-milah mana yang berguna, mana yang tidak. You need Holy Spirit. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah seorang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, memang dari buah kita akan memilih. Kita bisa mengenal mereka. Tapi kalau Anda tidak punya Roh Kudus, Anda akan melihat seperti Hawa melihat. Ada jutaan buah-buahan yang disediakan oleh Tuhan. Yang bermanfaat. Tapi ada satu yang iblis tawarkan. Dan Hawa bilang begini. Baik kelihatannya. Menarik, saudara, dan akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena salah lihat buah. Nah, di hari-hari seperti ini Anda butuh Roh Kudus supaya bisa memiliki hikmat untuk memilih, untuk mendeteksi yang mana yang berguna dan yang mana yang tidak berguna. You need the Holy Spirit. Kita ada di akhir zaman. Untuk itulah Yoel pasal 2 berkata, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Nah,
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, itu sudah jelas. Bahwa kalau buahnya menyesatkan, buahnya adalah buah daging, tempatnya adalah dapur api di neraka. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Untuk itu Anda butuh Roh Kudus untuk bisa mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara lihat ini. Ini bicara tentang umat Tuhan yang melayani Tuhan. Tapi ternyata tidak melakukan firman Tuhan. Nah saudara, siapapun engkau, saya mau beritahu saudara, melakukan firman Tuhan itu bukan hal yang mudah di akhir zaman yang penuh dengan cobaan dan tantangan dan penuh dengan tipu muslihat iblis ini. Tidak mudah. Tapi Alkitab bilang begini, kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan, maka tempatmu di neraka. Tuhan tidak kenal kamu walaupun rajin ke gereja. Itu sebabnya Tuhan tahu untuk bisa memampukan kita melakukan firman Tuhan, you need the Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus untuk menuntun, menasehati, mengajarin kita. Kalau engkau punya Roh Kudus itulah yang akan meluputkan engkau dari api neraka. Karena engkau mampu untuk melakukan firman Tuhan. Tapi yang ini susah, mana mungkin. Dunia sudah seperti ini. Kalau saya tidak ikut-ikutan dunia, saya tidak akan bisa berhasil. Nonsense. Itu kata dunia. Tapi kalau engkau ikut Tuhan, kalau engkau lakukan firman Tuhan, Tuhan menjamin. Saudara, itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Nah, ayat 24 dan seterusnya ini bicara tentang waktu kita hidup di dalam dunia. Kalau kita melakukan firman Tuhan dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan seorang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang kasih Tuhan, melakukan firman Tuhan menjadi kata kunci. Di tengah-tengah badai masalah, di tengah-tengah badai kesulitan ini, di tengah-tengah informasi-informasi yang menakutkan. Saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, pegang kepada perkataannya, maka masalah boleh datang, problem bisa datang, kengerian bisa datang. Tapi ada satu jaminan, engkau akan tetap tegak berdiri. Nah saudara, bagaimana supaya kita bisa melakukan firman Tuhan? Lagi-lagi, that's why you need the Holy Spirit. Itu sebabnya engkau butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memberikan kepada kita kekuatan yang akan mengajar kita dan sebagainya. Dan saya percaya hari ini pada waktu kita tadi di dalam penyembahan saya merasakan sekali bahwa Roh Kudus itu sudah melanda saudara. Sehingga di akhir khotbah ini hanya meneguhkan saja. Kenapa? Itu yang punya inisiatif untuk memberikan Roh Kudus itu di Yoel pasal 2 itu Tuhan. Hanya setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, adakah engkau mau meminta kepadanya? Dan saya tadi sudah menuntun saudara, saya percaya kita semuanya meminta, kita mengingini Roh Kudus. Maka berbahagialah engkau yang tadi meminta, percayalah engkau sudah menerimanya. Serahkan seluruh hidupmu, biar mulai hari ini dia menuntun engkau. Kalau dia menuntun engkau lewat lembah kekelaman pun juga tetap Tuhan akan menyertai engkau. Ketika di dalam gelap sinarmu akan ada sinar yang akan menerangi engkau. Ketika engkau berjalan di jalan yang berbatu-batu dan ada jurang, Roh Kudus yang menyertai engkau, dialah yang memegang tanganmu dan engkau tidak akan jatuh sampai tergeletak sebab tangan kanan Tuhan itu akan menopang engkau. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan. Saudara, saya mau ajak saudara untuk menyanyi lagunya Don Moon. Yuk, mari para WL. Oke. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka Dia pasti buka jalan. Ketika tidak ada jalan, Roh Kudus yang akan buka jalan buat saudara. Biar ini menjadi pernyataan lagu iman kita kepada Tuhan. Itulah Roh Kudus dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan di belantara. Di belantara Dia tetap menuntun. Oh haleluya. Roh Kudus akan menuntun engkau. Aku lalui. Yes. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Kita doa. Tuhan, Engkau sudah memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami percaya kami sudah menerima hari ini. Dan itu sebabnya ke depan ini Tuhan, kami pegang firman-Mu hari ini, Roh Kudus yang akan menuntun kami. Kami tidak perlu takut jalan tertutup. Kami tidak akan pernah takut menghadapi jalan buntu. Sebab kami tahu Roh Kudus yang bersama dengan kami akan buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami ada di dalam kegelapan, kami tahu Roh Kudus yang ada dalam kami akan terus menyinari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya bahwa engkau menerima Roh Kudus hari ini, sama-sama katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan membawa persembahan di hadapan Tuhan, saudara. Kita bawa persembahan dengan sukacita kepada Tuhan, amin saudara. Bagi Bapak Ibu saudara yang mau transfer lewat bank, ada nomor-nomor tertera di depan saudara. Bagi Bapak Ibu saudara yang memberikan persembahan dengan tunai, boleh mengantarnya di sekretariat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bawa persembahan, mari kita deklarasi di hadapan Tuhan. 2, 3. Oleh darah Yesus aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lumbung-lumbungku akan isi penuh melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Berkati setiap kami, berkati setiap umat Tuhan yang memberikan dengan sukacita. Diberkati setiap usaha pekerjaan kami, diberkati keluarga kami, diberkati berlimpah. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berikan dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat memberi saudara. Kita puji Tuhan. Tuhan curahkan Roh-Mu.
berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus diselamat, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya betul, saya mogok. Oh ya, makasih Pak. Jadi tadi aku barusan brainstorming mau bikin apa, mau masak apa. Aku came up with this idea. I'm going to make up this thing. Mari kita bikin. Jadi guys, aku tuh lupa kalau di rumah tuh nggak ada pisang. Nah, jadi karena kita lagi social distancing, aku bakal belanja barang-barangku di Tamga Local Market. Nah, ini dia. Nah, ini aku bakal kontak nomor yang di sini supaya aku bisa belanja pisang. Karena aku tinggal tunggu pisangnya dan aku tinggal bayar sama orangnya. Thank you Tamga Local Market. Baik saudara, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Senyum kiri, senyum kanan dulu. Katakan, Roh Kudus, aku lihat ada di dalam hidupmu. Dari senyummu aku tahu Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Mari beritahu kiri kanan. Dari senyummu, aku tahu Roh Kudus ada di dalam engkau. Dialah roh yang memberikan sukacita, roh yang memberikan damai sejahtera, roh yang akan membuat engkau punya masa depan yang pasti. Haleluya. Baik, mari kita angkat wajah kita ke sorga, angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang istimewa hari ini. Kami siap untuk terus melangkah di hari esok tanpa suatu kekhawatiran. Karena Dia yang menyertai kami, yaitu Roh Kudus, jauh lebih besar dari semua tantangan yang ada di depan kami. Thank you Jesus, thank you. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Kristus Sang Raja Damai, hikmat, kekuatan, pertolongan dan perlindungan Roh Kudus turun ke atas kamu sekalian, menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita semuanya akan terangkat bersama-sama dan kita tidak akan berjumpa dengan antikris, sebab semuanya dikenal oleh Bapa, dikenal oleh Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan
Amin, amin, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Pentakosta. God bless you.